Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab Al-Fiqhul Wadih juz 3 yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai halaman 29. Hukmur riddati. Ayat kesutaiki hukume murtad, tindakan riddah. Ar-riddatu utai sing dimaksud riddah wonge dadi murtad jenenge. Iya ya ar-riddah iku qat'ul islami, memotong Islam. Jadi berarti orang itu sudah masuk Islam, muslim atau muslimah. Lah kok malah metu saka Islam, dipotong Islamnya. Ini tindakan riddah jenenge. Murtad. Wonge murtad nak lanang, murtadah nak wedok. Biniyati kufrin kalau niat kufur, memang dia wis ora percaya karo Islam meneh. Au qauli kufrin. Utawa ucapan kufur. Au fi'li kufrin utawa tindakan kufur. Kasujudin kaya dene sujud lisonamin maring brahala. Awil i'tiqadi utawa yakini ya annallaha kan sak menika Gusti Allah ku ghairu maujudin. Ora maujud. Au anna Muhammadan utawa sak temene Muhammad iku kalibun wong sing bohong. Ngono kuwi murtad pisan. Au tahlili mau utawa ngalalake barang. Wa utawa maiku muharramun diharamake bil ijma'i kelawan kesepakatan. Ono wong sekarang sudah modern, zina halal. Oh kafir dia. Jadi murtad. Tapi niku tesis ilmiah, disertasi ora peduli. Menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh agama kita dengan kesepakatan ulama itu menjadikan dia murtad keluar dari Islam. Ojo dengan apa jenenge berdalih bahwa ini sebuah penelitian yang sudah sesuai dengan metodologi penelitian model apa, metodologi apa, sampai kepada satu kesimpulan menghalalkan sesuatu yang ijma' iku haram, iku kufur dah, menjadikan kemurtadan. Kazina kaya dini zina. Wa syurbil khamri lan ngombe arak. Au tahrimi ma utawa ngaramake barang wa utaima iku halalun halal bil ijma'i kan kesepakatan kan nikahi kaya dene nikah. Mengharamkan sesuatu yang itu halal itu ora kena. Apa mengharamkan sesuatu yang itu halal ora kena. Au ingkari ma utawa ngingkari barang. Wa utawa ma iku wajibun wajib bil ijma'i kan kesepakatan. Kal salat kaya jenis salat. Orang mengatakan sekarang itu tidak perlu salat, salat itu kan untuk imut ning Gusti Allah, eling ning Gusti Allah. Kalau saya semedi tidak sholat,
jam 12 bengi mandeng pucuk ing grana, itu bisa lebih zikrullahnya lebih konsentrasi, lebih jos misalnya. Ora kena haram. Dan itu bisa menjadi apa, mengingkari kayak gitu bisa menjadikan kemurtadan. Lah tapi kan ada di Al-Quran tuh, aqimus sholata li dzikri. Iya. Tapi tidak bisa digantikan dengan zikir yang model semedi. Tidak ada di seluruh dunia sejak zaman Rasulullah, tidak ada yang menggantikan gitu. Ini neko-neko. Wa shaumi lan poso. Sekarang ini ada muncul aliran baru. Dah, itu kan pada untuk ganjarannya sedekah. Enggak usah poso tapi sedekah terus. Ya tidak bisa. Nabi ya puasa ya sedekah, sahabat-sahabat ya begitu. Nah, kecuali kalau ada uzur, memang benar-benar sudah sepuh, nggak mampu puasa ya piye meneh. Wal haji lan haji. Wa syakhsu utai seseorang allazi qata'a kang memotong sapa syakhs al-islama ing Islam. Iku sama diarani sapa syakhsu murtaddan ing aran wong murtad. Winak lanang nak wedok murtaddah. Ada tak marbutoy. Wa man utasabana wangku irtadda lamun keluar sepeman anil islami sange Islam, balik di kufur, ustutiba, maka diminta tobatnya, dipanggil oleh hakim di suatu pengadilan Islam, dipanggil oleh hakimnya, disuruh tobat, diminta kamu tobat ya. Gak mau serantak gitu. Ila salah satu ayamin maring 3 dina. Selama 3 hari itu kok dia itu dipikir-pikir toh, tobat ah. Ya diterima tobatnya. Fa in taba mongko tobat ngono sapa man mau bi audi iklan baline man ilal Islam. Ka ayyuqira hal kaya yen to ikrar sapa man bi syahadataini iklan 2 syahadat. Tu baca syahadat lagi di depan hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak gelem ngono fa hukmu mangko hukume man iku zahirun cetha. Wa illam yatub lamun ora gelem tobat sapa man wah gawat. Bisa dihukumi mati. Yaqtul mongko menghukum mati hu ing man sapa al imamu pemimpin ail khalifatu khalifah. Terus dihukum mati walam yuhsal lan ora diadusi sapa man. Walam yusalla lan ora disolati sapa alaihi ngatasi man. Walam yudfan lan ora dikubur sapa man fi maqabiril muslimin dalam kuburan wong Islam. Campur ke karo kuburan-kuburan non muslim. Iku lah berarti wong sampai ninggalke ajaran Islam, ninggalke agama Islam murtad. Hati-hati, ini ku barang sing genting gawat. Tindakan riddah atau kemurtadan tadi itu. Sekarang kita lanjut al-qital. Peperangan ail jihad itu jihad dengan qital. Intasyara jadi semebar pada Islamu Islam la bil ikrahi ora dengan paksaan
wala bisayfi lan ora kelawan pedang, walakin bidda'wati tetapi dengan ajaan, wal mau'izatil hasanah lan pitutur sing apik. Walakin ba'dul kufari tetapi ne utawi sebagian wong-wong kafir iku kanu ana sapa ba'dul kufar iku ya taduna padha mendolimi ngono sapa ba'dul kufar al muslimin ing atase wong-wong Islam. Wa yukhrijuna lan padha ngusir sapa ba'du kufar hum ing muslimin. Seperti yang terjadi kemarin itu di Nagorno Karabakh. Kira Nagorno Karabakh itu dulu termasuk Azerbaijan. Lah karena waktu itu pihak apa yang satunya Azerbaijan di sini Armenia ya. Sing musuh Azerbaijan sapa wingi sing perang? Armenia betul ya? Kok sepong lali? Bener? Bener pernah? Sembuh ya Armenia ini. Lah itu dalam peperangan dulu 30 tahun yang lalu itu kalah. Azerbaijan sebagian provinsinya dikuasai oleh Armenia. Selama 30 tahun itu terjadi pengusiran besar-besaran. Orang-orang Nagorno Karabakh yang asalnya 100% Muslim itu diusir. Terus boleh do mengungsi nih famili-famili dengan Azerbaijan, wilayah-wilayah lain di Azerbaijan. Masjid-masjid jadi kandang hewan. Kalau tidak dibiarkan ngantek apa jenis kotorannya selama 30 tahun itu karena tidak dipakai dolari kabeh wong Islam. Diusiri ngantek sak kilak kotorane. Masya Allah. Nah, kayak gitu itu tindakan mereka terhadap orang Islam. Mereka diusir dari negerinya sendiri, dari Nagorno Karabakh. Terus akhirnya waktu itu karena didukung oleh katakanlah luar negeri, Armenia menang. Sekarang ini alhamdulillah Azerbaijan dapat dukungan dari Turki. Dapat dukungan dari Turki untuk mengambil kembali wilayah yang dijajah oleh Armenia yang namanya wilayah Nagorno Karabakh itu. Saya kira azan terdengar do nangis 30 tahun bayi gak ada azan. Jadi ketika dikuasai non muslim itu terus ngono kuwi akibatnya. Azan ditiadakan, masjid ditelantarkan, wong diusiri wong Islam. Nah kalau ngono kuwi ora ono HAM. Repot ya. Tapi nak gereja siji utawa apa sinagog siji mbok ganggu HAM. Itu ratusan masjid itu di Nagorno Karabakh itu. Itu berapa provinsi kok. Ratusan masjid. Wa yukhrijuna lan padha ngusir ngono sapa ba'dul kufar hum ing al muslimin min biladin sang negarane al muslimin kama kaya kejadian mako awas terjadi apa ma fi zamanin nabiyyi ing dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihada krana arah ini mau kanu ya tadun mau amara was perintah sapa Allah Ta'ala biqitali haula'il mu'tadin lan memerangi mereka orang-orang yang zalim tadi, menguasai wilayahnya orang Islam.
Faqala mengendikan sapa Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu lan padha merangono sapa sira kabeh. Fi sabilillah dalam jalane Allah. Aku meninggikan agama Allah. Alladzina ing wong-wong kafir tentunya. Yuqatiluna kang padha merangi sapa alladzin. Kum ing kalian. Jadi mereka memang memerangi umat Islam. Ya dihadapi. Ana slogan mereka. Apa? Musuh tidak dicari, musuh datang, ya, tidak akan lari. Hadapi dan tidak akan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tadu lan ojo nglewati batas sapa sira kabeh. Ya zalim termasuk nglewati batas. Innallaha satune Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Allah al-mu'tadina ing wong-wong sing padha nglewati batas. Wa ma'adzalika lan sertane mengkono rahmau lihada mau amar Allah fa innal qitala mongko sak temene peperangan iku la wajib apa qital illa bisittati syurutin kecuali kelawan 6 syarat. Al-awwal yang pertama itu al-buluhu dewasa. Sing maju perang mong sing dewasa, sing durung dewasa durung. Nomor loro asani nomor loro ku al-aqlu, berakal. Wong edan ora kewajiban maju perang. Asalifu nomor 3 ku al-hurriyatu. Merdeka bukan budak. Arabi uta kabeh bapak iku azkuriyatu lanang, bangsa lanang, wedok ora kewajiban. Lah mulane wedok ora kewajiban perang sing mati lanang terus. Terus akhirnya jumlahe wedok akeh, bareng akeh bingung. Kira piye solusine jan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu kaping 5 as-sihhatu sehat. Sehat. Nah masuk angin maju perang. Ini maksudnya ojo lara sing kecil-kecil panu misalnya kadas. Dia tetap berangkat nah gue. Maksudnya penyakit sing berat lah. Ora dadi wajib berat. Asadi sudah kaping 6 iku at-taqatu, kemampuan. Ayo kodratu tegese kemampuan ala kita. Ada wong tangane putu siji ra iso nggo nyekel pedang, ra iso nggo nyekel bedil. Ora kewajiban perang. Tapi nak zaman saiki wong perang nganggo elektronik, nganggo perang main komputer, main segala macam nggih. Pakai main radar-radar yang pengoperasiannya tidak bergantung kepada tangan ya. Ya mungkin zaman saya itu beda. Ya sesuaikan itulah. Nah iso perang tradisional kudu nganggo tangan ya. Nak tangane prutul ya ora wajib ngono gampang. Wala wajib mung ora wajib apa kita perang ala sabiyin ing atase bocah cilik. Wa majnunun wong edan, wa raqiqin lan budak, wa imra'atan wong wadon. Wa maridun lan wong sing lara, wa aqta ayadin lan wong sing terpotong tangane. Masalah ngumpamane. Lha iku zaman Rasulullah kok ana wong wedok melu perang. Ada yang melu perang langsung di depan itu Ibunda Aisyah malah mimpin peperangan. Nah, tapi kan orang wajib. Tapi kena maju.
Ana meneh sing akeh tidak begitu, tidak langsung maju perang di medan tempur, tapi di bagian belakang. Berfungsi untuk mempersiapkan konsumsi dan perawatan, pengobatan. Kalau ada yang luka-luka diobati, atau kalau ada masak-masak apa persiapan untuk makan nantinya. Jadi engkau berperang gitu terus makan. Perang itu zaman dhisik esok ya, trompet dibunyikan katakan jam 7 mulai kret ngantek surup srengenge ngantek setengah 6. Ya wis paling nganggo kurma pirang iji disai ngono karo perang karo mangan kurma. Ya. Nah, wong wedok waktu itu akeh sing melu mau dadi bagian tamrid, bagian perawatan kesehatan, ya, tamrid dan perawatan dan juga bagian apa konsumsi untuk i'dadul at'imah, mempersiapkan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini waman utai wong usira kang ditahan sapa man minal kufari sang wong kafir iku fa'ala no'aini mongko ing atase dua macam. Al awalu ta sing pertama iku yasiru dadi ngono sapa man dadi ku raqiqan budak bimujarradi sabi kelawan hanya tindakan menawan al akhdi tegese pengambilan wahum utawi yasiru raqiqan mau bimujarradil berarti sabi iku asyibyanu bocah-bocah cilik wan nisa'u lan wong-wong wedon. Asani dan menurut iku yasiru radadi ngono sepeman iku raqiqan budak binafsi sabi kan hanya atau zate apa penahanan wahum hale utawi asani mau iku ar-rijalul balighun para laki-laki yang dewasa-dewasa dari lawan musuh yang bisa ditawan. Wal imamu hale utai imam al khalifah pemimpinnya itu nanti iku mukhayyarun dipersilahkan milih bihim ing dalem ar-rijal al balighun yang jadi tawananmu. Nah, itu anak-anak kan langsung jadi tawat, jadi apa? Jadi budaknya gitu ya. Itu pertanyaan. Kenapa tawanan perang dari orang-orang kafir yang anak-anak dan wanita kok dijadikan budak? Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan al-mu'amalah bil misl, memperlakukan sama. Ketika tawanan orang-orang Islam itu dijadikan oleh orang-orang kafir, dijadikan budak-budak mereka, ya tentu kita punya hak yang sama untuk memperlakukan tawanan kita. Hanya saja tawanan di kita itu punya hak-hak di samping kewajiban. Tawanan kita, orang kita yang ditawan oleh kafir diperlakukan semena-mena. Diperlakukan semena-mena. Kalau kita tawanan itu, tawanan perang itu yang dijadikan budak maupun yang tidak dijadikan budak yang masih tawanan. Kejadian, lihatlah kejadian di zamannya Salahuddin al-Ayyubi. Ketika musim dingin, Salahuddin al-Ayyubi dia mendapat tawanan perang banyak sekali. Padahal dalam Islam tawanan perang itu harus dikasih makan, minum yang pantas, diberi pakaian yang pantas. Pakaian yang pantas itu minimal setahun 2 kali ganti. Itu musim panas
dan musim dingin. Bahkan musim dingin ya harus yang tebal. Mungkin campuran dengan wul misalnya. Akhirnya Salahuddin Ayyubi tidak mampu. Musim dingin harus menyediakan pakaian semi wul tadi yang kandel itu untuk di musim dingin kepada para tawanan. Kemudian tawanan dikumpulkan. Beliau nangis pidato. Di agama kami Islam, tawanan perang itu harus diberlakukan secara manusiawi. Budak juga manusiawi. Budak mampune gotong barang 20 kilo. Tidak boleh dia diberi beban 50 kilo. Dan musim dingin harus dikasih pakaian musim dingin. Nanti musim panas juga yang tipis musim panas. Karena ini musim dingin, kami tidak mampu untuk menyediakan pakaian musim dingin untuk seluruh orang-orang yang jadi tawanan perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau sambil menangis, saya takut dosa. Maka kami nyatakan kalian saya bebaskan semua. Tawanan oleh kangelan. Nyekel siji-siji angel pol itu. Karo Salahuddin Al-Ayyubi dibebas ke kabeh. Kalian semuanya bebas. Ajib ya. Hampir separuh tawanan perang itu tidak mau pulang. Bilang sama Salahuddin, aku ingin bergabung dengan pasukan sampean. Do mlebu Islam. Tidak pernah ada panglima perang seperti jenengan ini dalam sejarah manusia kemanusiaan. Kami ini mestinya kudu disiksa. Kok malah sampean bebas kayak gini? Ya agama apa ini ora istimewa ramu. Akhirnya udah mlebu Islam separuh sendiri. Yang separuh pulang. Pulang pun tidak mau maju perang lagi dia. Mana mungkin akan memerangi orang yang telah membebaskan aku. Bahkan mereka menjadi dai-dai Islam secara tersembunyi. Ya, karena ketulusan, keikhlasan daripada Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan, benar-benar dia takut karena Allah. Karena tidak bisa mengasih pakaian musim dingin. Takut dosa benar, bukan cara kira orang yahanu. Bergaya tidak. Acting tidak. Asli. Nah, sehingga dampaknya luar biasa. Itu malah biasa. Malah di pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi sebagian lagi pulang, tapi tidak mau maju perang. Dipaksa omong. Nggak bisa saya memusuhi pemimpin seperti Salahuddin seperti itu. Malah ada yang jadi muslim secara diam-diam berdakwah. Memang ada yang mengatakan, satu tindakan yang itu dilandasi keikhlasan, seperti Salahuddin itu, dampaknya akan luar biasa, akan menggetarkan kalbu daripada pasukan-pasukan yang kafir yang ditawan itu. Karena keikhlasan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lanjutkan. Tadi yang untuk yang dewasa beda dengan yang anak-anak dan wanita. Wal imam mukhayyarun fihim baina arba'ati asya. Boleh mengambil kebijakan imam itu sesuai kebutuhan dengan cara memilih salah satu dari 4 hal ini. Al-awwalu tes yang pertama itu al-qatlu, dibunuh. Boleh tawanan dibunuh. Tapi tawanan non-muslim yang memerangi kita. Tawanan sesama muslim tidak boleh. Makanya Sayyidina Ali untuk tawanan pirang-pirang sangka pasukane Sayyidina Muawiyah ketika terjadi pertikaian, yang sudah ditawan ya tidak dibunuh. Tidak diperlakukan seperti tawanan non-muslim yang bisa dibunuh. Salah satu alternatifnya.
dibunuh. Mungkin orang ini wis bencine karo sampol-polan iki engko dicolke ya malah ngantem gitu. Ya wis kayak gitu dibunuh. Asani nomor iku al-istirqaqu, dijadikan budak. Asali sultan nomor 3 iku al-mannu, diberi anugerah alaihim mengatasi mereka bitakhliyati sabilihim, kelawan membebaskan mereka. Sudah Anda bebas. Mungkin dia lihat seperti tadi Salahuddin Al-Ayyubi tadi, itu sah membebaskan mereka. Orang dipateni, orang jadikan budak. Wes bebas aja kamu, mulia kono. Malah separuh sendiri tidak mau mulai, malah jadi pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ar-Rabi'u kamu bapak iku al-fidyatu, bayar tebusan. Nah, tebusannya imma bil mali, ana kalane dengan uang, au bil asra utawa kelawan tawanan-tawanan minal muslimin, ijol-ijolan tukar menukar tawanan. Itu sah juga. Atau dengan harta. Ya termasuk dengan harta itu yang dinilai dengan harta, yaitu apa? Pernah zaman Rasulullah itu dengan mengajar. Mereka disuruh mengajar, misalkan ini ajar 3 orang muslim sampai bisa baca tulis. Nah, macam itu bisa. Jadi imam dan pemimpin Islam boleh mengambil kebijakan yang terbaik untuk umat Islam. Tapi kalau sudah diambil keputusan, nggak boleh ada protes. Musyawarah bisa dilakukan sebelum keputusan. Tapi kalau sudah diputuskan, tidak ada demo dengan dalih demokrasi, tidak ada. Jadi ketika sudah diputuskan, tes ya sudah jalankan. Kalau ada orang yang menentang setelah diputuskan, justru dia menentang pemerintahan Islam. Bahaya malah hukumannya. Jadi orang ojo gembar-gembar demokrasi terlampau bebas, tidak bisa. Terus dimusyawarahkan, terus jadi keputusan, kok kamu gembar-gembar demokrasi yang pinggir jalan, oh sikat. Jadi Islam ada di musyawarah, tetapi tidak untuk membuat kekacauan di negeri ini. Nggak bisa. Tidak mentolerir kekacauan. Itu jelas dalam Islam. Jadi jangan dengan dalih demokrasi misalnya. Kalau sudah dimusyawarahkan sampai apa, sudah di keputusan ya sudah ikuti. Waman utai sapane wong ku asrama, lamun mlebu Islam sapa man. Minal kufari sang wong kafir. Qoblal asri sadurung ditawan. Sebelum ditawan masih di tengah-tengah peperangan, dia bergabung dengan pasukan Islam, masuk Islam. Ukhriza maka dijaga malu hartane man. Tidak boleh, ini saya meragukan. Tidak boleh kayak gitu. Kalau meragukan ya diadakan aja toh, pengawasan. Wadamu lan darahnya man. Wasigharu awladihi lan anak-anak cilik iman anisabi saing ditawan. Wa hukimalan dihukumi apa bi islamihim islami sigharu auladi. Ana sing wis dewasa yo garek mau bebesan ora, itu wis tersendiri hukumnya. Wa yuhkamu lan dihukumi lisabiyi kang bocah cilik apa bil islami kan Islam, hukum Islam dianggap muslim atau muslimah inda wujudi ahadi salasati asbabin, nalika wujudi salah siji telung sebab. Al-awalu yang pertama iku ayu slima yang temurbi Islam sopo ahadu ababaihi, salah siji bapak ibune, salah satu bapak ibune orang temurbi Islam, anak-anaknya
dihukumi Islam. Au yasbiya utawa nawan hu ing sabi mau sapa muslimun. Wa hale utawi Bismillahirrahmanirrahim. Wa hale sabi iku mung faridun ijen an abawehi adoh sanga bapak ibune. Au wujada utawa ditemoni ora sapa-sapa laqitan hale bocah temonan bidaril Islam ing negara Islam. Jadi, kalau ditemukan di negeri Islam, ya dia nanti terus dihukumi jadi muslim. Alhamdulillahirabbil alamin.